Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang teman-teman di pelajaran SKI kelas 10. Kali ini saya akan membagikan kisi-kisi soal ulangan akhir semester untuk tahun ini 2019-2020. Ya, kali ini soalnya semuanya pilihan ganda, ada 30 poin, 30 soal. Yang pertama, ini nomor 1 nih ya, indikator soalnya disajikan beberapa konsep definisi Khulafaur Rasyidin. Siswa dapat menentukan definisi yang benar. Ya, silakan Anda pahami apa sih yang dimaksud dengan Khulafaur Rasyidin. Apa sih itu arti dari kata khalifah, Rasyidin itu apa ya, silakan dicari. Ya, jadi dalam pembahasan ini saya hanya membahas indikator-indikatornya saja. Untuk informasi jawabannya silakan Anda cari. Selanjutnya nama-nama Khulafaur Rasyidin. Ini saya yakin sudah pada tahu ya. Nama-nama Khulafaur Rasyidin ya. Insya Allah sudah pada tahu. Ya saya bahas deh. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ya, nah nih 4. Jangan ketukar. Oke, selanjutnya disajikan beberapa strategi dakwah. Siswa dapat mengidentifikasi strategi dakwah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, kira-kira apa saja strategi dakwah Abu Bakar? Silakan dipersiapkan. Kemudian disajikan prestasi Umar bin Khattab dalam dakwah. Siswa dapat mengidentifikasinya. Apa saja prestasi-prestasi dakwah Umar bin Khattab? Nah, silakan dicari. Insya Allah ini sudah pernah kita bahas ya. Di masa beliau ini banyak prestasi seperti pembuatan lembaga negara baru, kemudian juga penaklukan ya, perluasan wilayah, pembuatan kalender dan lain sebagainya. Nah, itu Anda ingat-ingat lagi. Kemudian disajikan beberapa informasi, siswa dapat mengidentifikasi strategi Umar dalam mengelola administrasi negara. Ya, silakan Anda coba cari lagi. Disebutkan tentang armada laut pertama dalam sejarah Islam. Nah, ini tentang Utsman bin Affan, dan siswa dapat mengidentifikasi khalifah yang di masanya armada tersebut dibentuk. Jadi armada laut itu dibentuk pertama kali oleh Muawiyah bin Abi Sufyan karena beliau menjadi penguasa di wilayah Syam yang merupakan bagian wilayah Islam yang memiliki laut, memiliki pantai, maka beliau harus memiliki armada laut untuk mengamankan wilayah laut umat Islam. Ini terjadi di masa Utsman ya. Disajikan beberapa nama, siswa mampu mengidentifikasi nama pembunuh Umar bin Khattab. Ya, beliau dibunuh oleh seorang Persia beragama Majusi bernama Abu Lulu'ah atau nama lainnya Fairuz ya. Disajikan beberapa nama, siswa dapat mengidentifikasi nama-nama tokoh yang terlibat dalam Perang Jamal. Nah, Perang Jamal ini melibatkan banyak orang, antara lain ada 2 tokoh yang terlibat ya. Silakan nanti Anda jawab itu. Udah tahu ya? Iya, Ali dan Sayyidah Aisyah ya. Kemudian disajikan beberapa nama tokoh, siswa mampu mengidentifikasi tokoh yang terlibat dalam Perang Siffin. Ya, Perang Siffin sudah tahu mungkin. Perang Siffin ini antara Ali dan Muawiyah ya. Disajikan nama-nama perjanjian, siswa dapat mengidentifikasi nama perjanjian yang terjadi antara Ali dan Muawiyah. Ya, apa nama perjanjiannya? Perjanjiannya adalah Dumatul Jandal. Disebutkan nama-nama perang dan siswa dapat mengidentifikasi nama perang yang terjadi di masa Abu Bakar. Apa saja nama perangnya? Ya, di masa Abu Bakar ini banyak perang, antara lain perang Yamamah dan perang Riddah. Ini yang paling terkenal, perang melawan orang kafir. Termasuk juga penaklukan-penaklukan di wilayah Irak. Ya, itu banyak terjadi di masa Abu Bakar. Kemudian disebutkan beberapa alasan, siswa dapat mengidentifikasi alasan pembukuan Al-Quran. Ya, kenapa Al-Quran dibukukan di masa Abu Bakar? Karena banyak sahabat-sahabat umat Islam, para penghafal Quran yang wafat dalam perang melawan orang murtad ya. Nomor 13, disajikan beberapa nama, siswa dapat mengidentifikasi nama tokoh yang mengusulkan pembukuan Al-Quran. Ada yang tahu siapa yang mengusulkan? Ya, yang mengusulkan adalah Umar ya.
Kemudian 14 disajikan beberapa nama, siswa dapat mengidentifikasi nama jenderal yang berjasa dalam penaklukan Irak dan Syam. Ya, Anda mungkin masih ingat banyak tokohnya dalam penaklukan perluasan ke Irak dan Syam. Antara lain Khalid bin Walid, kemudian ada Syarhabil bin Hasna, kemudian ada Amr bin As, kemudian ada Yazid bin Yazid bin Abu Sufyan ya, Muawiyah bin Abu Sufyan, Amr bin As, Abu Ubaidah bin Jarrah. Nah, banyak jenderal-jenderal pentingnya. Silakan Anda ingat-ingat. Nomor 15, disajikan beberapa nama, siswa dapat mengidentifikasi nama tokoh yang memimpin proses penulisan wahyu. Ya, Anda perlu tahu penulisan wahyu itu 2 kali. Pertama di masa Abu Bakar, kedua di masa Utsman. Dan ketua panitia penulisannya masih sama tetap, yaitu Zaid bin Sabit. Ya, beliau mengatakan, seandainya kau perintahkan aku memindahkan gunung, itu lebih mudah bagiku daripada membukukan Al-Quran, kata beliau. Itu memang tugas berat dan beliau alhamdulillah bisa menyelesaikannya ya. Kemudian nomor 16, disajikan beberapa nama kota. Siswa dapat mengidentifikasi nama kota di Irak yang dikuasai umat Islam di masa Umar bin Khattab. Ya, banyak antara lain ada Qadisiyah, kemudian Al-Madain ya. Nah, Anda bisa buka-buka buku lagi. Kemudian nomor 17, disajikan berapa angka tahun siswa dapat mengidentifikasi masa kekuasaan Umar bin Khattab. Oke, di buku itu kebanyakan masa kekuasaannya pakai masa Masehi. Sedangkan nanti saya akan menanyakan yang Hijriyah. Hijriyah itu kalau Abu Bakar 11 sampai 13 ya. Umar itu 23 ya. Sampai 13 sampai 23 Umar. Disajikan kalau Utsman beliau ini paling lama ya. Ya, nanti lihat lagi saja ya. Nomor 18 juga tentang tahun-tahun kepemimpinan. Anda bisa tonton juga video saya di yang terakhir itu ya, tentang perpindahan kekuasaan. Kemudian disajikan beberapa nama, siswa mampu mengidentifikasi nama khalifah yang diterpa fitnah. Ya, yang diterpa fitnah ini adalah Utsman bin Affan. Nah, beliau ini terkena banyak fitnah, antara lain beliau dituduh nepotisme, korupsi, dan juga dituduh menghilangkan sebagian Al-Quran. Kemudian nomor 21, nama kota, siswa dapat mengidentifikasi nama kota yang dikuasai di masa Umar bin Khattab. Ya, nama kota tadi sudah kita bahas ya. Nanti dibahas lagi di sini. Jadi di masa Umar itu umat Islam menguasai keseluruhan wilayah Persia, keseluruhan wilayah Syam, dan juga keseluruhan wilayah Mesir. Jadi Mesir itu juga wilayah Islam ya, yang dikuasai, diperluas, dimasukkan ke wilayah Islam oleh Umar bin Khattab dan umat Islam yang ada saat itu, terutama sekali Amr bin As ya. Amr bin As ini tokoh yang membuka, yang memasukkan Mesir ya ke wilayah Islam. Kemudian disajikan beberapa faktor, siswa mampu mengidentifikasi faktor pendorong kodifikasi Al-Quran di masa Utsman ya. Jadi perbedaannya di masa Utsman itu, beliau ini mendorong kodifikasi karena adanya perselisihan bacaan Quran. Maka untuk menyeragamkan agar tidak ada pertikaian antar umat Islam karena perbedaan bacaan Quran, maka beliau seragamkan dengan menggunakan lahjah Quraisy. Ya, jadi karena itu Anda mungkin perlu tahu juga bahwa dalam Quran kadang ada perbedaan kata ya antara lahjah. Ya, orang Quraisy beda mengucapkan beberapa kata dengan wilayah-wilayah lain, termasuk ada kosakata yang dipakai di Quraisy tidak banyak dipakai di wilayah lain. Maka ada banyak sekali qiraat ya. Dalam buku Ulumul Quran itu disebutkan lebih dari 70 qiraat semuanya. Maka karena banyaknya macam qiraat itu ya, dan kadang menimbulkan permasalahan di kalangan umat Islam, maka diseragamkan. Oke, kemudian disajikan beberapa nama mushaf. Siswa mampu mengidentifikasi nama mushaf yang disusun di masa Khalifah Utsman. Nah, ini namanya adalah Utsmani ya.
Kemudian 24 diberikan beberapa faktor, siswa mampu mengidentifikasi faktor yang menyebabkan kekacauan di masa Utsman. Ya, kenapa terjadi kekacauan di masa Utsman? Terutama sekali karena di masa Utsman ini ekonomi sudah bagus ya, perkembangan ekonomi sudah bagus, jadi rakyat sudah banyak memikirkan dunia. Termasuk juga di masa Utsman ini para sahabat yang tadinya tinggal di Madinah itu mereka dibiarkan keluar Madinah, maka akhirnya umat Islam pecah ya. Karena masing-masing khalifah itu masing-masing sahabat diusung oleh wilayahnya untuk menjadi khalifah. Kemudian disajikan beberapa angka tahun, siswa mampu mengidentifikasi masa kepemimpinan umat Utsman, ya, sudah saya sebut tadi. Disajikan beberapa strategi dakwah, siswa mampu mengidentifikasi strategi dakwah Ali bin Abi Thalib. Oke, Ali bin Abi Thalib itu yang paling penting adalah di masa beliau itu umat Islam melakukan normalisasi ya. Jadi wilayah-wilayah tanah-tanah yang banyak dulu dibagikan oleh Utsman kepada mungkin sahabat atau keluarganya itu diambil alih oleh negara, termasuk juga pejabat-pejabat yang dianggap kurang cocok dan juga keluarga Utsman ya dianggap hasil dari nepotisme di masa Utsman diturunkan oleh Ali bin Abi Thalib. Kemudian disajikan beberapa nama perang, siswa mampu mengidentifikasi nama perang yang terjadi di masa Ali yang melibatkan Sayyidah Aisyah. Ya, ini mirip sama yang tadi ya. Apa nama perangnya? Insya Allah sudah tahu ya. Perang apa tadi, Jamal ya. Disajikan beberapa nama, siswa mampu mengidentifikasi nama gubernur Damaskus di masa Ali, yaitu Muawiyah ya. Disajikan beberapa nama perjanjian, siswa mampu mengidentifikasi nama perjanjian antara Ali dengan Muawiyah, yaitu adalah Dumatul Jandal. Disajikan beberapa nama, siswa mampu menganalisa dan menentukan nama pengganti Ali di Kufah. Nah, siapa yang menggantikan Ali di Kufah? Beliau digantikan oleh anaknya, yaitu Hasan ya. Oke teman-teman, silakan pelajari lagi ya, dikuasai. Dan nanti UASnya itu tidak boleh buka buku ya. Jadi semuanya ada menyetujui fakta integritas bahwa Anda tidak mencontek, tidak bekerja sama, tidak, dan Anda jujur ya mengerjakannya dengan kemampuan Anda sendiri. Oke, semoga sukses. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.